Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna min ladunka 'ilman yanfa'una wa yuqarribuna ilaik. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufiknya kepada kita. Kita diberikan iman dan Islam, diberikan umur panjang, dibangunkan kembali dari tidur kita, diberi nyawa, digerakkan kaki menuju sholat subuh berjamaah ini. Semoga seluruh aktivitas kita niatkan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntun kita di jalan taat ibadah hingga kita bisa istiqomah, dan semoga kita semua dijemput dalam keadaan membawa iman husnul khatimah, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah kula panjenengan sedaya samangke berada di tengah kedua yang sudah hampir habis ini di bulan Sya'ban. Insyaallah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan paling agung, tamu teragung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau datang bulan Ramadan, mengumpulkan tiang-tiang, mengumpulkan para sahabat sambil memanggil orang-orang, ayyuhan nas, orang-orang, tiang-tiang, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Dirinduki. Tapi kan Rasul mengumpulkan tiang-tiang sambil dawuh, wahai manusia, telah datang kepadamu bulan Ramadan yang mana di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 malam, yang di dalamnya dosa-dosa diampunkan, yang di dalamnya surga dibuka, neraka ditutup. Niku dalam rangka menyiapkan betul-betul persiapan agar tiang-tiang betul-betul siap melebet bulan Ramadan. Sekarang hal-hal ini biasa disebut dengan apa judulnya, tarhib Ramadan. Sanes tarhib Ramadan artinya menyambut datangnya bulan Ramadan. Terambil dari kata marhaban, rohaban. Bagaimana kalau ada orang datang, marhaban, selamat datang begitu ya. Selamat datang bulan Ramadan. Penyambutan bulan Ramadan ini dalam rangka untuk betul-betul mempersiapkan nantinya ketika sudah nyampe bulan Ramadan, kula panjenengan sedaya saling mengatakan syahrul Ramadan mubarak, atau selamat kita sudah nyampe di bulan Ramadan. Itu dilakukan tiang-tiang sahabat, dilakukan tiang-tiang tabi'in, para ulama, sebagai bentuk ekspresi sewenang bahagia melebet bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kita perlu ketahui bersama bahwa puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan itu tidak langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika awal-awal Islam ada, ketika awal-awal baginda Rasulullah diutus menjadi Rasul. Bahkan menunggunya sampai lama.
Kanjeng Rasul sampun pindah ke Madinah sampai 2 tahun hijrah baru disyariatkan namanya puasa. Turun ayat yang sering kita dengar, ayat tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, buktikan imanmu dengan melaksanakan yang akan disebutkan. Diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu berpuasa. Tujuan puasa ini agar kamu semakin bertakwa. Itu baru turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dikatakan ini bulan Sya'ban, saya dari Ramadan. Bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Para ulama kemudian menjelaskan ngeten, Pak. Ayat-ayat syariat, ayat-ayat hukum itu baru diturunkan oleh Allah di era setelah baginda Rasulullah hijrah, di era Madaniyah, karena agar orang-orang sudah kuat betul-betul pondasinya, yaitu keimanannya. Makanya kalau menawi panjenengan ngaos ngaji baca Al-Quran, di atasnya biasanya surat Al-Baqarah, di atasnya sampingnya ada Makkiyah atau Madaniyah. Apa artinya Makkiyah, Pak? No. Turun di Mekah. Oke. Sedikit. Turun sebelum Kanjeng Rasul hijrah. Madaniyah turun sesudah Rasulullah hijrah. Tempatnya di mana pun, karena Rasulullah sebelum hijrah gitu pundi-pundi, setelah hijrah juga pundi-pundi, pernah ke Taif, pernah ke Palestina, Syam dan seterusnya itu gitu. Maka pembagian dalam Al-Quran itu adalah periode hijrah Kanjeng Rasul, sebelum hijrah kali sesudah hijrah. Sebelum hijrah ini untuk memupuk keimanan, sesudah hijrah ini aplikasinya. Di sini ada syariat puasa, syariat haji, syariat perang, syariat bayar hutang dan lain sebagainya. Baik. Di bulan Ramadan menu utamanya adalah puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala manggil kula panjenengan sedaya ya orang-orang beriman. Pak, Bu, niki kaidah yang disebut oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang baikun dawuh ketika nerangaken ten para tabi'in, jika kalian ngaji baca Al-Quran kemudian ketemu ya ayyuhalladzina amanu, ketemu ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti kalimat setelahnya adalah perintah atau larangan sebagai pembuktian keimanan. Nah, sinten ayat niku wau perintah. Kalau panjenengan sedaya diperintah untuk berpuasa sebagai bukti keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Baik, para jamaah sekalian, nanti kita akan banyak tanya jawab karena kalau kemarin tanya, ini langsung tanya jawab loh. Soalnya judulnya tanya jawab. Nah, ini dikasih pemantik dahulu gitu. Panjenengan Semarang nggih napa niku poso? Napa niku poso, Pak? Napa poso? Nggih. Puasa. Napa puasa? Puasa niku nggih secara bahasa poso niku malah boten napa-napa poso. Puasa itu artinya al-imsak, yaitu artinya menahan, ngrekso, ngempet niku artosipun poso secara bahasa nggih, secara bahasa. Yang perlu dilakukan, rukun yang perlu dilakukan oleh orang puasa itu namun dua, Pak. Rukunnya puasa itu hanya dua. Alhamdulillah. Setunggal niat, yang kali apa? Menjaga atau menahan dari hal-hal yang membatalkan. Ini kalimatnya umum. Apa saja yang membatalkan setelah yang kita bahas. Rukunnya cuma dua, niat. Yang kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan.
Niki sinau murojaah nggih kalau husnudon panjenengan pun sumerap sedaya niki. Hanya mengingatkan karena kita akan bertemu tamu agung bulan Ramadan. Yang pertama niat. Pak, napa niku niat? Niat itu artinya menyengaja atau berkeinginan kuat. Niki yang dinamakan niat. Untuk puasa wajib besok kita, kalau panjenengan sedaya di bulan Ramadan, itu diwajibkan oleh Kanjeng Rasul tabayyidun niyah, atau yang disebut dengan memalangkan niat. Maksudnya niatnya sejak malam. Definisi malam niku napa? Definisi malam adalah sejak tergelincirnya matahari, sejak matahari sampun tenggelam, waktu manjing maghrib sampai sebelum fajar, sampai sebelum adzan subuh. Jadi waktu niatnya sejak matahari tenggelam, sejak waktu adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Sejak setelah adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Niat letaknya di hati. Niat adalah dalam rangka menyadarkan kesadaran saya betul-betul akan melaksanakan. Maka letaknya di hati. Adapun pelafalan, adapun pembunyian dengan teks itu adalah dalam rangka agar hatinya mantap, kuat, betul-betul sadar. Maka Pak, niat puasa niku boten namung ketika mantun salat tarawih. Biasanya kalau panjenengan sedaya salat tarawih nggih, saya mantun napa witir terus assalamualaikum napa subhanal malikil qudus nggih, subhanal malikil qudus terus doa mantun donga masapa biasanya nawaitu shauma ghadin nggih an ada infardhi syahri ramadan hari sanati fardhillah ta'ala. Oke. Melafalkan niat ini waktunya panjang Pak. Tidak hanya, bahkan tidak harus setelah tarawih. Panjenengan pas buka langsung niat poso betul apa-apa. Saya pernah ketemu orang yang tidak puasa, terus ketika ditanggleti gara-gara kemarin tadi malam boten tumu tarawih, akhirnya boten niat. Katanya Pak Ustadz, kalau tidak niat itu gak sah puasanya. Nah gara-gara kemarin saya boten tumu tarawih, nggih kula pun boten angsal niat. Soalnya akhirnya boten angsal poso. Boten niat itu Pak menawi panjenengan boten hafal. Nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadhan hari saati fardhillah ta'ala. Panjenengan gantos kali niat ingsun poso, atau panjenengan kerep dalam hati, ya Allah kula niat poso, ya Allah saya niat berpuasa niku sampun sah, sampun leres. Bahkan salah harokat, ya salah harokat. Ada yang kemarin membahas nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fa ramadhani hadhihi sanata wa hadhihi sanati. Nah, akhirnya di i'rab niki maf'ul bihi iki mudhof ilaih ngoten iki. Salah harokat boten napa-napa, soalnya yang lebih penting adalah di hatinya. Bahkan ngomong basa Jawa boten napa, bahasa Indonesia boten napa, basa Kedutan boten napa. Bahkan tidak dilafalkan pun boten napa-napa. Ingkang terpenting adalah yang dalam hati niat. Adapun ketika sholat, ketika puasa sunnah selain bulan Ramadan, puasa sunnah boleh tidak tabiyyidun niat. Boleh niatnya itu jam 6 atau jam 7 pagi. Dalilnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam matur subuh, mantuk dan dalemipun panggil istrinya Sayyidah Aisyah ditanya, masak apa? Dereng masak, belum ada yang dimasak.
idzan ana shaim. Ya sudah, kalau itu saya puasa. Para ulama kemudian mendet saking hadis niki, untuk puasa sunnah angsal niat boten malam jam 7 jam 8. Kemudian dan fikih diberi batasan, yaitu qabla zawal atau sebelum manjing waktu zuhur. Pokoknya dereng manjing waktu zuhur, panjenengan kok dereng sarapan, ibu-ibu kok dereng blonjo, panjenengan langsung putar ke kantor, wis tak niati puasa. Boten apa-apa untuk puasa sunnah. Untuk puasa wajib harus tabi'i dunia. Untuk puasa wajib ini wajib tabi'i dunia. Tinggal perbedaan ulama dalam madhabnya, boleh enggak dirapel niatnya di awal malam atau harus di tiap malam. Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini yang sangat hati-hati, harus di tiap malam tabi'i dunia. Guru ini pun Imam Malik yang baik tahu, tidak apa-apa jika di awal malam Ramadan sudah niat, ya Allah saya niat puasa full 1 bulan. Ya nopo kalau panjenengan sedaya dilakoni karo niku sama nopo. Di awal Ramadan benjing saya niat puasa ya Allah 1 bulan full. Terus di tiap malam panjenengan niat puasa, alhamdulillah. Nggih. Tentu nopo awal puasa itu ditentukan oleh apa Pak? Kemarin saya kaji di tanggal ibu-ibu. Ustaz, besok puasanya tanggal berapa? Tanggal berapa puasanya? Pasti kalau guyon kan jawab, nggih mesti tanggal 1 Ramadan. Nunda Ustaz, minggu Februarinya. Pokoknya nunggu 1 Ramadan lah ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Sinten tiange, barang siapa yang menyaksikan lahirnya bulan syahr atau hilal, maka hendaknya berpuasa. Ini sedoyo sepakat tanda untuk puasa adalah masuknya bulan. Tanda masuknya bulan adalah lahirnya hilal. Ini sepakat Pak, nggak boleh enggak, semuanya sepakat. Sama halnya kalau panjenengan sedaya sholat, tanda manjingi sholat adalah ningali ningali matahari. Untuk sholat patokannya adalah matahari. Untuk puasa patokannya adalah bulan. Untuk sholat patokannya matahari, manjing fajar. Kemudian zuhur manjing tidak ada bayangan sama sekali, kemudian geser sedikit sudah masuk zuhur. Waktu asar ketika bayangan sama dengan benda. Waktu maghrib ketika matahari sudah tenggelam, tinggal bayang-bayang merah. Manjing isya ketika merahnya hilang sama sekali. Kalau ingin membatang Jombang itu Tanggi Pondok masih ada masjid yang pakai jam matahari. Di depannya masjid itu masih ada tiang ngeten gitu, terus istiwa gitu namanya Pak. Karena memang untuk sholat patokannya adalah matahari. Untuk puasa manjingi bulan, niku patokannya adalah bulan. Cara melihatnya adalah sesudah asar sampai sebelum manjing maghrib, melihat apakah bulan terlihat atau belum. Tinggal nanti kemudian ikhtilafnya niku Pak, boten keranten saya sebut merek NU atau Muhammadiyah boten. Sejak zaman dahulu kala, zaman tabi'in Al-Mahfi naminipun yang baik pun tahu, kalau mendung tidak terlihat faqdurulah, karena Rasul tahu, maka kira-kirakanlah. Nah, kata Syekh Mahfi tadi, tabi'in tadi tahu, dikira-kira, dihitung sebagaimana hitungan bulan dan matahari peredarannya.
yang kita kenal sekarang biasa disebut dengan hisab. Oke, tapi tetap patokannya bulan. Patokannya adalah bulan. Baik. Itu manjingnya bulan Ramadan. Kemudian kita harus tabyitun niyah. Kanjeng Rasul tahu malam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat pada malam harinya sampai sebelum terbitnya fajar, maka tidak terhitung puasa. Makanya meskipun panjenengan boten niat sampai tarawih di boten turut nawaitu sholawatin, pas sahur panjenengan niat. Bahkan mendet sekul nak nopo sahur itu kan boten krana wis aku tak mangan isu-isu, tapi niat nih boten kelafat nawaitu sholawatin tapi panjenengan sekarang kita ramati Allah mungkin lagi kula poso. Ini sudah terhitung adalah niat berpuasa. Sahurnya sendiri Pak, sahurnya sendiri boten wajib. Sahur itu tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah dari baginda Rasulullah SAW yang menyelisihi ibadahnya para ahli kitab Yahudi Nasrani saderengipun Kanjeng Rasul. Orang-orang Yahudi itu kalau puasa nggak sahur. Nah, Kanjeng Rasul SAW menyelisih itu enggak. Sampai-sampai Kanjeng Rasul tahu manusia, para orang Islam senantiasa dalam keadaan baik selagi mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka. Niki sunahipun baginda Rasulullah. Jadi sahur niku rodok-rodok keri ngoten nggih. Niki ada jam dan sekawan kali 12. Jam 4.12, 4.13 ngoten nggih. Panjenengan sahur setengah 4, jam setengah 4 lebih seperempat. Cek nopo Pak? Cek awet nggih wareke. Cek awet wareke. Niki saking rahmatipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking rahmahnya baginda Rasulullah agar kaum muslimin itu bisa istiqomah, bahkan bisa tetap kuat sepanjang harinya ketika berpuasa. Baginda Rasulullah ngasih tips, ini sunnah, duduk malah kata enggak, malah sangat taat kalau orang mengakhirkan sahur. Betul sahur jam 9 jam 12 betul. Sahurnya dekat-dekat mau fajar, kemudian berbukanya langsung manjing tek-tek dun maghrib Allah langsung masuk. Ma'ajjalil fatur wa akhir sahur. La yazalun nas bi khair ma'ajjalil fatur wa akhir sahur. Manusia mesti tiang-tiang Islam tetap berada dalam kebaikan. Tambah luwih saya selama dia mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka. Mempercepat buka itu maksudipun ketika mancing waktu maghrib dia langsung batalkan. Apapun dengan air, dengan kurma, gitu dengan langsung bakso gitu, tidak mengakhir-akhirkan nanti saja saya buat boten langsung dibatalkan, itu malah lebih baik. Kemudian puasa itu tadi di samping niat, rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Napa mawon yang membatalkan itu Pak? Yang membatalkan puasa itu hanya ada 9, juga hanya ya 9. Yang membatalkan puasa ada 9 perkara, dan ini kita bahas sedikit-sedikit tadi biar cepat masuk ke pertanyaan. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang badan yang terongga. Lubang badannya ada 5. Apa saja itu? 1, 2, 3, 4, 5-nya di bawah. 1, 2, 3, 4, 5-nya di bawah. Ini yang dimaksud memasukkan segala sesuatu. Untuk mulut memasukkan segala sesuatu yang sampai tertelan. Yang sampai tertelan. Jadi nggak usah bingung. Sikatan nggak apa saja. Kemu nggak apa kemu. Selama tidak ditelan.
Ibu-ibu biasanya masak, Ustaz ngicipi boleh gak Ustaz? Betul apa sawakul jangan ngicipi pokoknya gak dilek. Lek dilek gara warek. Pokoknya tidak ditelan. Diicipi betul apa banyak apa betul apa pokoknya tidak ditelan. Yang untuk rongga mulut maksudnya sampai sini. Juga ini pertanyaan yang selalu keluar, Ustaz, kenapa ndak habis perjalanan pakai sepeda motor, mata saya iritasi merah, tak tetesi obat iritasi, tes kerosokan gini. Boleh ndak pakai obat tetes mata? Sampai kerasa di sini rada-rada pahit. Iya. Betul apa Pak? Karena tidak termasuk rongga badan yang terbuka. Berarti kalau mata tidak apa-apa. Panjenengan pengen mangan bakso, cek gak badan gilek marah. Makanya lewat sini. Ya lewat keberanian ya teman. Karena ini bukan rongga yang terbuka. Baik, masuk dari rongga yang terbuka nanti seluruh hal, termasuk seluruh rongga yang terbuka. Untuk mobil sekarang pernah gitu. Untuk mobil batal betul. Ya apa Ustaz? Ngenangi apa ya? Batal apa betul? Untuk hidung batasnya adalah ketika air dihisap sampai terasa panas di nopo ini Semarang gimana dengan ngeten iki lho sampai ngeten. Kecuali panjenengan ketika mobil sampai tutup ngeten. Nggih batal nggih. Dalam Tuhfatul Muhtaj batas rongga khoisyum rongga hidung itu adalah ketika air masuk sampai terasa panas. Berarti sampai sini. Untuk tidak sampai terasa panas sampai sini belum. Makanya atas yang sing istinsyak ketika badhe wudu mboten sampai masuk sampai terasa panas, ini sudah masuk lewat batas khoisyum. Niku untuk rongga hidung. Rongga kuping nggih ngoten. Untuk sebatas membersihkan kata tempat sedikit betul. Tapi sampai ketika sudah terasa sakit lebih dari itu yang dilarang. Rongga bawah ngoten, yang depan maupun yang di belakang. Itu untuk masukkan segala hal sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Tidak sengaja nggak apa-apa. Muntah dengan sengaja ini yang apa? Dikolok-kolok sampai keluar baru nggak boleh. Kalau tiba-tiba muntah naik bis kemudian mual sampai muntah nangis bisa sering ditakoni ini. Ustaz, jadi nangis batal poso. Kalau ada orang nangis batal kan puasanya Ustaz. Nggih boten kecuali nangis sampai lohe panjenengan lega. Nangis tidak membatalkan puasa, sama sekali tidak membatalkan puasa. Air liur ditelan batal atau boten? Tiga syarat air liur tidak batal dalam puasa Pak. Yang satu air liurnya sendiri. Oke kan? Ini majelis ilmu ya air liur napa boten aksa. Air liurnya sendiri. Yang kedua masih berada di tempatnya. Ini sampai dibahas oleh fikih terdahulu Imam Nawawi Pak. Majmu' Syarhul Muhadzab niku bagaimana jika orang mengeluarkan air liurnya kemudian nanti diminum kembali. Iki panjenengan bayangkan jijik Ustaz. Jenenge wong ngelak ya apa nggih. Napa dikeluarkan terus dek kulkas rada adem kok jam 12 tak ombe. Iki kan air liur ku jadi gak apa-apa. Tetap berada di tempatnya. Jadi ininya sendiri tetap berada di tempatnya. Dan yang ketiga murni boten tercampuran. Panjenengan mari nyicipi soto wis ditono tapi kok ora asin-asine. Dilek-dilek. Kok enak. Sak nyicipi maneh terasa. Air liur yang boleh adalah airnya betul-betul air ludahnya murni. Oke, itu yang kedua membatalkan
puasa muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga bersenggama dengan sengaja, hubungan suami istri, jima dengan sengaja. Yang kedua, mengeluarkan air mani tanpa senggama dan dengan sadar. Ini dua hal agak mirip, makanya biar nyambung. Bersenggama dengan sengaja ini bukan ansab, bahkan kalau sengaja ada kafaratnya tersendiri, ada dendanya tersendiri. Yaitu dendanya adalah apa Pak? Puasa lagi. Sadar itu puasa lagi. Memerdekakan budak. Kalau nggak ketemu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa baru bayar fidyah sebesar 2 bulan, yaitu 60 porsi, 60 bagian yang akan diberikan kepada orang fakir miskin. Fidyah itu apa Pak? Artinya fidyah itu artinya tebusan. Secara bahasa fidyah itu artosipun tebusan. Yang dikeluarkan dari fidyah adalah berapa? Sebenarnya fidyah bukan nominal uang. Fidyah itu 1/4 yang biasa panjenengan keluarkan di zakat fitrah. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 amdan, arba'u amdan. 1, 2, 3, 4. Ini kurma Kanjeng Rasul. Kalau sekarang kita beras, panjenengan biasa mengeluarkan zakat fitrah beras pinten? 3 kilo. Berarti 1/4 dari 3 kilo adalah nggih, berarti 750, kira-kira minimal 750 gram. Itu ukuran dari fidyah. Oke. Tadi yang ketiga dan yang keempat membatalkan puasa, jima dengan sengaja. Yang kedua mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau mimpi tentu di luar pembahasan, karena keluar dengan sengaja ini adalah dalam hal dia masih sadar. Yang kelima, keenam, ketujuh, haid, nifas dan melahirkan. Saya gandeng, ibu-ibu saya ini, bapak-bapak mungkin sakit. Haid, nifas, melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal itu terdiri dari gila, tidak sadar, atau pingsan. Gila batal puasa. Untuk pingsan para ulama bagi. Kalau pingsannya sebentar tidak sampai batal. Kalau pingsannya lama bisa membatalkan. Dan yang ke-9 adalah murtad, medal saking Islam, dia keluar dari Islam, tentu saja langsung batal. Itu 9 hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, mikir wis dibentuk berarti wayahe pertanyaan cek gak suwe-suwe. Nggih, itu 9 hal yang membatalkan puasa. Panjenengan harus paham ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Ini benten. Hal yang membatalkan pahala puasa adalah tiang bijuk, tiang malam yada' qaula zur. Kayaknya maksud tahu sinten tiang yang tidak bisa meninggalkan omongan bijuk, maka Allah gak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya gak ada pahala puasa, tapi puasanya tetap sah karena tidak masuk ke 9 pembatal puasa ini. Tapi terhitung pahala pembuatan wallahu a'lam sing nyata pengenan. Tapi dalam ini pembatal pahala puasa, maka ini yang kita hati-hatikan. Baik, untuk mawon, mari apabila ada yang didiskusikan atau ditanyakan disilakan. Terima kasih Ustaz. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak sudah dijelaskan kepada kita semua perihal puasa ini Ustaz. Tadi kita mendengar puasa itu niat segala macam ya Ustaz. Nah, kita tuh mau tahu sahur, kemudian batasan sahur itu sampai kapan?
Batasan kita mau makan kan, kalau makan itu kan sebagai sunnah kita. Nah, batasnya kapan nih? Kadang-kadang kan kita imsak kapan? Terus kemudian orang kita berpuasa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Terbitnya fajar itu kapan? Imsak sampai terbitnya fajar gitu. Mohon biasa barangkali saya kurang memahami betul seperti apa sih gitu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bapak ini pertanyaan yang sangat bagus. Setengah mungkin, setengah jam mungkin. Baik, batas kita berpuasa itu kapan? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu kapan? Adzan subuh. Sinten tiang singen orang-orang dulu niku saged ningali Pak wayahe terbit fajar napa derek. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai betul-betul jelas antara batas benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Zaman dulu, mari kita lihat betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala atas doa itu Kanjeng Rasul. Zaman dulu pertama kali disyariatkannya puasa itu Pak, tidak boleh makan lagi, tidak boleh berhubungan dengan suami istri kalau sudah manjing isya atau kalau sudah ketiduran. Kalau dia sudah sholat isya atau sudah ketiduran pun beneran salah. Jadi kesempatannya kayak dulu berber mangan maghrib. Kalau dia belum sholat isya agak nanti, makanya biasanya kita akhirkan sholat isyanya. Tapi kalau sudah sholat isya atau sudah ketiduran, maka tidak boleh makan lagi. Akhirnya suatu hari enten sahabat niku lho mes ngoten. Ya Rasul, si dhuwur mes di tangleti baginda Rasulullah sakit kan? Enggak ya Rasul, tadi malam saya ketiduran. Habis makan buka terus saya ketiduran, terus gak bisa makan lagi. Terus baginda Rasulullah SAW berdoa ini saat mau ayat-ayat akhirnya turun ayat itu bahwa pemisah boleh makan lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Malam hari sembarang sama istri sudah ada apa-apa, makan sak kaboe sembarang, soto bakso sembarang gitu ya. Sampai beda antara benang putih dengan benang hitam, maksudnya betul-betul terbit fajar. Terbit fajar adalah adzan subuh. Sekarang sudah banyak polusi, kalau dengan semua berusaha langsung ningali fajar minggu sampai terbit awal. Sekarang sudah dihitung, ini baru kayak ilmu hisab, sekarang sudah dihitung titit. Oh sudah manjing berarti. Maka manjingnya fajar adalah adzan subuh. Ustaz, kenapa harus ada waktu imsak? Biasanya jadwal imsakiyah sampai dipajang biasanya sampai lebaran. Yang dimaksud jadwal imsak 10 menit sebelum adzan subuh itu adalah lampu kuning. Lampu kuning. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin didakwakan para sahabat, karena Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya berhenti makan, kemudian baca sekadar atau sehitungan 50 ayat baru adzan subuh. Oleh para ulama kemudian dihitung 50 ayat itu pinten menit ya, makanya cepet ayat ciri-ciri kan berber-ber. Akhirnya ditentukan ya setelah paling 10 menit sebelum adzan subuh. Ini dilakukan baginda Rasulullah berhenti makan, bukan harus berhenti makan. Paham ya? Kanjeng Rasul biasanya berhenti makan. Bukan Rasul menyudahi makan adalah paling tidak seukuran sekian gitu. Berarti sunahipun. Panjenengan kok nembe tangi terus jam sekawan, adanya jam 4.12 setas goreng endok. Sholat
terus biasanya lihat masjid ini dia. Assalamualaikum. Tuh, imsak. Ya apa ini? Panjenengan nang cepet-cepet tapi cepet-cepetan nggih. Aja biyen-biyen langsung nyambel barang, langsung cepet-cepetan. Nggih, masih boleh. Jadi waktu imsak masih boleh makan. Batas paling akhir yang betul-betul batas adalah adzan subuh. Karena ini puasa wajib, maka berhati-hati. Kayak puasa sunat kerso banyak, tapi ini puasa wajib. Maka kan Rasul sampai nyontohkan berhenti makan sudah selesai semua sebelum adzan subuh. Dikira-kirakan betul 10 menit ini para ulama ini sehingga dari jam. Dikira-kirakan 10 menit sebelum adzan subuh. Jadi mata imsak itu akhirnya dipahami sunnah atau lampu kuning kalau kita sekarang biasa lihat lampu merah. Lampu merahnya adalah adzan subuh. Betul nggih? Enten malih Ibu Bapak Satu lagi Tan. Ini agak sensitif Tan. Ya dia boleh. Orang laki-laki Tan. Kita kan tidak boleh jima pada siang hari. Haram nggih. Haram apa enggak? Nggih haram dan membatalkan. Haram batal. Tapi kalau malam kan boleh Tan. Apa? Malam. Oh nggih, Boleh. nggih, sikap mawon. Nah, ini Tan. Ini agak sensitif nih. Ini sing normal ya Tan. Isi kata takon. Kita simpan malam keturun orang-orang subuh ya benar gitu kan dia agak sedikit tadi tuh ya mau bicara tentang hidupnya apa kita harus kita lakukan kita. Oke, baik, Masya Allah. Jawaban singkatnya bukan apa-apa. Jawaban singkatnya bukan apa-apa. Karena yang membatalkan adalah yang melakukan ketika sudah selesai atau ketika sudah mancing start waktu fajar. Melakukannya saat dari waktu fajar, tapi dari ngatus-ngatus, belum bersuci, dari anak sampai subuh, sampai sahur, dari ngatus sampai adzan subuh, baru dia mandi. Jawaban singkatnya apa? Sama-sama hadis Bukhari-nya. Kanjeng Rasul SAW pernah seperti itu. Kemudian Sayyidah Aisyah sendiri menceritakan sambung mancing adzan subuh baru piyambakipun bersuci dari hadas besar. Meskipun enten hadis itu malih barang siapa masuk sudah mancing fajar kemudian derek bersuci dari janabah fala siyamalah, tidak terhitung puasa baginya. Para ulama kemudian menggabungkan dua hadis ini sesuai qaul marju atau tidak kuat. Itu khusus Rasulullah tidak apa-apa kalau kita jangan. Tapi jumhur ulama mengatakan Rasulullah begitu maka boleh, maka tidak apa-apa. Adapun hadis berikutnya, ini sama cara Bukhari ini. Adapun hadis berikutnya ini tidak mendapatkan afdholiyahipun Rasul. Yang itu agar masuk puasa dalam keadaan oleh dalam keadaan suci. Nonton gitu. Baik, monggo apabila ada yang ditanyakan. Monggo Bu pakai mic. Boleh. Karena ya tadi ada dua hadis tadi yang dijelaskan para ulama. Hadis yang pertama bahwa hadis Rasulullah pernah melakukan seperti itu dan tidak apa-apa. Oke. Sabun. Ada lagi yang ketiga. Tambah senang dulu. Kalau sudah tidak ada, tambah. Nah, kalau kita membayar apa? Vidya tadi terus kita punya hutang apa jadi itu hutang poso. Oke. Kan harus kita selesaikan sebelumnya ya. Iya. Gimana kalau kita tidak menyelesaikan puasa itu dan masuk ke puasa lagi? Ya. Baik Ibu sekalian, Bapak sekalian, orang yang boleh tidak berpuasa, orang musafirnya adalah sepanjang jamak, yaitu 83 kilo mazhab Syafi'i, atau orang sakit
untuk orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, bayar fidyah mawon. Tapi kalau orang sakit dia akhirnya bisa sembuh, maka diganti dengan puasa. Ibu haid, ibu hamil atau ibu melahirkan, mantune sudah bisa, maka bisa diganti dengan hari lain di luar bulan Ramadan. Jika sudah sampai Ramadan berikutnya belum dibayar-bayar tanpa uzur, digarisbawahi, tanpa uzur, mek gur males hanya karena dereng mawon tanpa uzur sama sekali, maka besoknya sampai Ramadan keluar lagi dia harus bayar puasa dan bayar fidyah. Ini bukan atau bayar puasa, dia poso, bayar fidyah setunggal. Jadi kemarin saya juga ditanya orang, katanya kalau sudah lewat sampai Ramadan berikutnya bayar fidyah saja. Oh, boten. Saya nanya lah, boten. Belum bayar sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur, malah tetap bayar poso, nyaur kodok poso dan bayar fidyah. Kalau ada uzur, biasanya ibu-ibu nih hamil, ngelahirno, nyusui, ketemu Ramadan malih gitu ya. Hamil, ngelahirno, menyusui, ketemu Ramadan malih. Setahun waktu, setahun lah. Lahiran kalau kayak gini, apa posomu ini? Kalau seperti itu ada uzur, tetap boleh tanpa fidyah, tapi bayar puasa saja. Tapi tetap bayar puasa, tetap bayar puasa. Ibu-ibu yang melahirkan, menyusui atau pembahasan dalam orang yang akhirnya boten poso, kalau karena untuk orang lain, untuk bayi yang dikandung atau bayi yang disusui, atau nolong orang lain, saya buat jenengan batalkan poso, itu malah bayarnya kali, bayar kodok puasa kali bayar fidyah setunggal. Kalau untuk dirinya sendiri, sayanya yang nggak kuat. Saya kalau puasa kelingan bisa sambil menyusui, kalau saya puasa kelingan sambil hamil, baru hanya dirinya sendiri, hanya kodok puasa. Jadi untuk sampai lebih ketemu Ramadan berikutnya, kodok puasa dan bayar fidyah. Double. Kalau tanpa uzur garis bawahnya tanpa uzur. Kalau ada uzur syar'i di atas ningoro sing muter terus ambil melahirkan menyusui baru. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun Bu, sebelah barangkali renang Bu, ojo sini sih Bu. Minggu depan udah masuk puasa Bu. Kalau tulisan juga nggak apa-apa, ada yang makanya. Barangkali bapak mau bapak lagi Pak. Iki kesempatan kita Pak. Hukumnya kalau vaksin atau suntik vitamin itu gimana? Kalau berpuasa. Hukum suntik vaksin atau vitamin kalau berpuasa, kecuali tadi panjenengan ngelebetaken suntikan itu lewat begini, itu sebentar. Kalau disuntiknya begini, buatan batal, aman nggih? Pokoknya tidak dari 5 rongga yang terbuka. Nah, panjenengan ini masih suntuk ibadah. Kesehatan itu disuntik-suntuk dari kasih. Batal nih. Tapi kalau memiliki bari-bari gitu. Nah, kita kalau mohon ya, yang punya asma. Asma. Itu kan ada obat semprotan. Begitu dia siang terus lupa, terus dia pakai obat itu kan disemprot. Itu gimana?
Namanya bertolin gitu. Ini kebetulan pernah selama itu gimana? Puasa kita misalnya Ventolin itu obat. Oh, Ventolin. Obat. Ya. Obat. Jadi kita masuk ke tubuh itu, kita hidup, kemudian dia merasa lega. Lek buat damang itu kecet-kecet gitu. Oh, kecet-kecet. Otomatis kan sesak kan. Ya mungkin. Terus memang mengi. Kalau orang juga bilang mengi gitu. Itu gimana? Mengenal apa kalau sebagai pengobatan? Sepanjang. Aku yang ngarani ya kan gak waras banget. Gak waras. Gitu kan. Pemahaman saya gitu kan. Gak waras. Tapi kan jadi penyakitnya tahu situ. Gitu tak? Iya. Iya benar-benar. Apalagi itu sudah jauh kalau nggak sampai itu dia kesulitan nafas. Iya. Lagi Pak, bukan. Ya Ustaz, mohon tanya. Ini masalah yang membatalkan pahala puasa adalah bohong ya Ustaz. Nah sekarang kan ibu itu kadang kita haid, tapi anak sekarang kan cerdas ya Ustaz. Loh, ibu kok nggak puasa? Waktu kita anak apa gitu ya, karena dia. Terus kita bohong. Loh, ibu lagi sakit atau ibu lagi nggak enak badan gitu, bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Bu. Tadi kan akhirnya ibunya betul puasa. Iya. Oke, jadi nggih kalau Bu. Oke, kan tidak membatalkan pahala puasa pun betul puasa kan. Apalagi tidak bisa menjelaskan dengan yang lebih gamblang kepada anak yang masih sangat kecil kan ya. Ya tidak apa-apa kan tidak puasa. Ibunya tadi kan betul puasa. Ini kan gitu. Jadi apalagi menjelaskan anak yang belum bisa menerima, bingung maksudnya apa, saya tidak paham. Membatalkan pahala puasa ini segala hal yang kailo itu ya, menapa berbohong, berdusta, ngadu domba, ghibah, ngrasani tiyang, ningali boten jelas, ningali hal-hal yang dilarang, ngringeaken sing dilarang. Ini semuanya membatalkan pahala puasa. Yang dosa-dosa itu membatalkan pahala puasa. Makanya tiang dosa itu bukan hanya menahan makan dan minum dan dengan istri, bukan, tetapi mereksa atau menjaga seterusnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin ada dosakan sampai zuhur. Terus mari kita sudahi. Sambut ada lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa bersama. Kita awali doa kita dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita disampaikan di bulan Ramadan dan kita bertemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ibadah dengan maksimal dan diterima seluruh amal ibadah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'amin hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li salihil a'mali wal akhlaq la yahdi li salihiha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.